Halo semuanya, ini kesempatan kedua gue untuk bikin video di YouTube yang temanya masih sama, cost related marketing, CRM seperti tema pertama yang gue upload. Bedanya mungkin kalau tema yang pertama itu berkaitan dengan bisnis yang gue jalanin, Tibex Coffee, kopi donasi. Saat ini lebih relate dengan keadaan bukan hanya di Jakarta doang, di Indonesia, tapi di dunia. Jadi semua orang mengalami krisis di saat COVID ini ya, kecuali ya penjual-penjual masker itu APD ya, ya itu pilihan sih. Jadi ya oke. Eh gue mau sharing karena mungkin saat ini saat yang paling relate dengan apa sih gunanya CRM di bisnis kalian gitu loh. Nah dulu gue pernah sharing CRM yang dilakukan Tibex Coffee itu apa. Kita jualan kopi, sebagian persentase dari penjualan kopi itu kita donasikan ke mana-mana, ke panti asuhan, ke anak jalanan, ke apa, ke pemulung. Nah gue mau bahas karena gue ngerasa CRM itu yang bikin bisnis yang gue jalanin saat ini bersama teman-teman di Tibex Coffee bisa hidup gitu loh sampai saat ini. Usaha Tibex Coffee ini bukan usaha besar, bukan usaha yang profitable kayak gimana banget. Tapi yang jadi pertanyaan gue dari dulu, kenapa Tibex bisa sustain sampai dengan saat ini gitu loh. Kita jualan, kita cari orang yang mau invest, kita nggak pernah bohong-bohong, kita nggak pernah tipu-tipu, kita jual jual apa adanya, ya kita jelasin apa adanya, service customer semaksimal mungkin. Secara bulanan profit juga dibilang banyak juga ya, bisa lewat juga bagus gitu ya. Cuman gue ngerasa kali ini mungkin ini bermanfaat untuk orang banyak. Apa yang gue jalanin, apa yang gue lewatin bisa berguna. Mungkin kalian beruntung, kalian punya modal gede, atau kalian beruntung juga mungkin belum mulai, jadi kalian bisa punya ancer-ancer gitu loh, bisa ngelakuin hal yang sama di bisnis kalian, supaya ya suatu hari benefit yang mungkin kami terima saat ini kalian juga bisa terima gitu loh. Mungkin teman-teman juga suka lihat sekarang ini di media sosial, di bahkan stasiun TV, mereka menggalang dana untuk donasi segala macam. eh Sebenarnya apa sih yang willing orang untuk mau donate melalui kita kalau misalkan kita open donation gitu loh. Kalau misalkan kita nggak dikenal, kita tahu-tahu open donation, kira-kira orang mau nggak donate ke kita punya usaha gitu. Kita dipakai untuk menyalurkan donasi kalian gitu. Nah, kalau secara logika itu nggak mungkin, karena pasti di masa-masa sulit seperti saat ini ya orang pasti mau donasi di tempat yang tepat, di orang yang tepat, sehingga ya apa yang mereka donasikan benar-benar tersampaikan gitu loh. Nah, gue mau cerita ya barangkali ini berguna buat kalian di bisnis kalian, sehingga ya bukan hanya profit jangka pendek aja, tapi ya jangka panjang gitu loh. Nah gue eh, bagi kegiatan CRM ini jadi dua, jualan dan charity. Karena CRM ini sudah jelaskan sebelumnya bahwa ke suatu kegiatan marketing yang kita sambil berjualan, kita berbuat baik gitu, menggabungkan antara antara produk dan kegiatan sosial. Jadi gue bagi dua menjadi jualan dan charity. Nah jualan itu menurut gue itu untuk short term profit, yang goalnya itu, yang ujungnya apa ya, bonus, dividen dan lain-lain, yang keuntungannya jangka pendek. Kalau misalkan charity itu gue sebutnya itu long term benefit, bukan profit ya, benefit. Kenapa? Karena one day gue kemarin itu bilang brand value, tapi saat ini gue bilang itu legacy, itu trust, itu love.
kepercayaan orang-orang yang mau titip uangnya di lu untuk menyalurkan donasi melalui usaha lu gitu loh. Nah usaha lu akan ya ketika lu menerima donasi otomatis lu menerima cash flow ya kan. Nah masa penyaluran donasi itu butuh waktu ya kan. Kita sebagai perusahaan punya benefit uh, cash flow di saat-saat krisis kayak begini gitu loh. Kita menyalurkannya, kita bisa ada jeda waktu untuk melaluinya gitu loh. Kita bisa bagi-bagi maksudnya kita bisa uh, membagi-bagi waktu, jeda waktunya gitu loh. Jadi sumbangan yang kita akan salurkan kita bisa atur cash flow-nya tahap demi tahap gitu loh. Itu sesuai sama kebijakan dari masing-masing perusahaan gitu loh. Ya kalau misalkan saat ini kayak banyak yang open donation untuk alat APD segala macem, ya saran gua sih lebih hati-hati. Karena apa? Karena mungkin barangkali mereka yang nimbun gitu loh. Ya kita harus fair, eh, kita mesti tanya mereka beli APD di mana, beli beli masker di mana, beli sanitizer di mana, harganya berapa gitu loh. That's why kalau misalkan Tibex Coffee open donation, kita selalu buka harganya berapa gitu loh. Nah kita juga fair-fairan gitu, kita nggak bilang dana yang ditransfer itu kita sumbangan semua, kita kan sumbangan dalam bentuk barang. Nah barang itu kan misalkan yang terakhir ini kita salurkan ini jus. Nah jus itu kan kita open donation 10.000 per cup ya. Dari 10.000 itu kan ada apa, dari ada ongkos gelas, ada ongkos waktu pengerjaan, karyawan yang kerjain gitu loh. Baru ya sisanya ya kita ambil profit sedikit, kita ada untung sedikit. Untuk apa ya? Untuk kita melewati masa-masa krisis ini gitu loh. Jadi si perusahaan itu punya kesempatan kedua lah melalui masa-masa krisis di mana semua orang susah, kita bisa melewatinya gitu loh. Di saat orang-orang ya memang sih kita korban-korban, kita keluar, kita ke jalan, kita masih operasional di tempat usaha kita, tapi at least kita bisa bertahan gitu. Kita bisa melewati masa-masa krisis ini bukan pakai kemampuan kita gitu loh. Jadi kalau menurut gue ya itu long term benefit yang kalau misalkan setiap perusahaan atau setiap usaha kalian lakukan kegiatan CRM ini, mungkin long term benefit yang kalian akan terima ya bukan di jarak pendek, tapi ya long term. Di saat-saat krisis kayak gini, di saat semua bisnis stuck, ya kan kalian bisa sustain dengan kondisi yang istilahnya mungkin kalau misalkan nggak ada ini kita nggak bisa sustain gitu loh. Nggak ada cash flow untuk nalangin dulu lah istilahnya operasional cost yang ada. Tapi ya berkat dari legacy yang tadi gue sebutin, love, trust, ada orang-orang dan community yang sekeliling usaha, merek atau brand kalian mau support gitu loh. Kita fair aja, kita keluarin love card kemarin ini. Tibex Coffee keluarin love card untuk apa? Ya itu kan orang bayar di depan, ya kan mereka bayar untuk 10-11 minuman di depan yang kita saat ini belum bisa serving mereka mau beli gitu loh. Itu kan bagi gua sih ya itu suatu apa, kehormatan gitu loh, suatu kebanggaan. eh Ya itu juga berkat dari Tuhan juga gitu ya. Gua nggak bilang berkat ini direncanakan, tapi ya gue percayalah selama kita hidup banyak melakukan perbuatan baik gitu, nggak mungkin buah yang kita terima itu buah yang pahit gitu loh. Bukannya ya kalau misalkan berdasarkan iman yang gue pelajari saat ini, bukannya ini bukan soal perbuatan, tapi soal apa yang kita tanam, buahnya yang tumbuh itu ya yang nggak jauh dari apa yang kita tanam gitu loh. Bukannya kita melakukan sesuatu juga untuk mendapat imbalan, bukan. Cuman ya itulah gitu, agak susah dijelasin kalau soal ini. Gue juga mungkin nggak terbiasa ngomong di depan kamera panjang lebar,
dengan gue juga nggak bisa edit video dengan ada gambar-gambar bagaimana, tapi mudah-mudahan sharing gue saat ini bisa menjelaskan kenapa dulu gue ada mengeluarkan produk kopi donasi gitu loh. Kenapa kopi donasi ini mungkin bisa apa? Bisa jadi sesuatu yang pembeda lah gitu. Gue sering ketemu orang nanya sama gue, kalau nanya soal proposal bisnis, apa Tibex Coffee bedanya sama coffee shop lain gitu loh. Kita nggak, bukannya profitable coffee shop kayak gimana banget, kita juga bukannya udah besar kayak gimana banget. Produk kita juga nggak apa, nggak istimewa kayak gimana banget, nggak, atau gue bilang nggak beda banget gitu, karena memang ya keterbatasan resource gitu, kita nggak punya product development ya, kita gotong royong jalanin sendiri lah ini semua. Ya tapi ya gue bisa, saat ini gue bisa bilang bedanya Tibex Coffee sama coffee shop lainnya ya, kita bisa melewati masa-masa krisis ini dengan ya bukannya cuman kita yang mau mau apa pertahanin bisnisnya, tapi customer kita, community kita gitu. Terus impactnya dari usaha kita juga ya berguna untuk orang banyak. Kayak contohnya Tibex Coffee baru buka di Bintaro. Bintaro itu melakukan program yang sama, mereka supply ke rumah sakit yang di sekeliling Bintaro. Ya bagi gua ya, memang kita yang apa yang kita lakukan mungkin belum besar kayak gimana banget, cuman ya paling enggak mengamini apa yang memang dari awal dipinginin gitu loh. Kalau semakin luas, semakin banyak cabangnya, semakin orang-orang banyak yang loyal customernya, ya kalau misalkan kita ngelakuin kegiatan sosial, impactnya juga akan semakin luas gitu loh. Bukan cuman soal besaran nominal, tapi secara geografis juga banyak yang bisa terbantu. Ya kita bayangin aja kalau misalkan Tibex Coffee ada di seluruh Indonesia, kita melakukan program yang sama, ya berapa banyak rumah sakit yang bisa kita supply untuk kita bantu lah kirimin jus atau apapun itu. Ya menurut gua ya kenapa ide ini juga tesis gua, CRM ini juga tesis gua, karena ya manusia hidup kan bisa dibatasi sama waktu gitu loh. Jadi tapi kalau misalkan suatu usaha kan bisa panjang sampai beberapa generasi gitu. Ya apa? Ya gue expect sih yang bikin panjang usahanya, yang bikin bikin sustain usahanya ini ya bukan karena kehebatan kita sebagai yang punya usahanya, tapi karena memang usaha ini bermanfaat untuk orang banyak sayang sama usahanya. Ya orang orang banyak akan jaga di masa-masa krisis seperti ini. Ya dampak yang muncul dari usaha ini juga berguna untuk orang banyak. Ya pada akhirnya sih usaha ini bisa akan berjalan panjang gitu loh, sustain sampai panjang. Ya anyway, sekian video dari gua, mudah-mudahan bermanfaat. Gua berdoa untuk kalian semua yang ada di rumah, siapapun yang punya usaha juga lagi struggle saat ini. Gue berdoa untuk kalian agar kalian bisa melewati semuanya ini dengan baik. Yang paling penting saat ini ya kita semua sehat, bisa bisa mulai lagi. Kalau misalnya saat ini gagal, bisa mulai lagi dari nol. Gue juga nggak bilang Tibex Coffee juga bisa sampai ratusan tahun, tapi ya gue aminin aja, siapa tahu bisa sampai ratusan tahun, bisa lebih dari beberapa generasi. Tapi yang paling penting ya bisa berguna untuk orang banyak sih, itu aja. Ya thank you ya udah nonton sampai habis. God bless you. Bye bye.